Bikin makmur rakyat merata mulai dari desa itu mudah sekali, tidak perlu Pak Prabowo atau Pak Purbaya turun tangan. Lurah kalian pun bisa. Kalau otak mereka tidak cuma mikir balik modal saja, mikir ganti mobil, mikir bikin kanopi, rugi sekali punya lurah seperti itu. Demo turunin aja dan segera ganti baru, habis-habisin waktu saja. Lihat video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Selama ini dana desa kalian cuma buat bikin got kan? Got di desa maupun di sawah, apa dampaknya buat ekonomi? Gak ada, yang miskin tetap miskin. Markup proyek itu pasti sudah jadi rahasia umum, kalian tahu semua kan? Apalagi got di sawah, katanya untuk petani. Siapa itu petani? Yaitu tuan tanah kaya raya di daerah kalian termasuk perangkat desa sendiri. Mereka punya sawah semua. Mereka membangun demi diri mereka sendiri. UMKM dapat apa? Nol besar. Turunkan saja pejabat seperti itu. Gak ada, mereka mikir rakyat itu gak ada. Kembali lagi ke topik. Solusi 1. Gunakan dana desa 1 miliar itu untuk bikin ekonomi meningkat. Riset dulu desamu cocok untuk apa? Pertanian, peternakan, pariwisata, atau UMKM. Setelah ketemu misal di pertanian, pasti banyak di kabupatenmu ada petani melon atau apapun itu yang pakai greenhouse. Mereka pasti rata-rata kekurangan barang untuk mensuplai langganan mereka. Itu bisa ditarik untuk ngajari petani untuk bikin greenhouse, cara menanam, sampai pemasaran. Satu greenhouse biasanya habis biaya 70 juta. Sekali tanam bisa 30 juta. Artinya 100 juta greenhouse beserta biaya tanamnya, 1 miliar dapat 10 greenhouse. Mungkin dengan beberapa jenis tanaman yang semuanya kerjasama dengan petani yang sudah lebih dulu berpengalaman. Risiko minim, hasil hampir pasti baik. Dalam setahun 10 greenhouse kita bisa bikin. Berapa tenaga kerja yang diserap dan nilai ekonomi yang didapat. Katakanlah itu awalnya adalah perusahaan milik desa. Dalam satu periode lurah menjabat, yakni 8 tahun, kita punya 80 greenhouse. Belum lagi keuntungan tiap panen, bisa untuk bikin lebih banyak lagi. Lama-kelamaan tanah desa akan penuh, tidak muat lagi untuk bikin greenhouse baru. Inilah waktu ekspansi ke lahan warga. Warga-warga yang sudah mengabdi bisa dapat pinjaman lunak untuk bikin greenhouse juga di tanah mereka. Di kebun yang tidak luas pun bisa. Kalau yang ditanam komoditas yang mahal meski tanah sempit, tetap akan menguntungkan. Terus dipantau para ahli agar meminimalisir kesalahan petani-petani kita. Tidak lebih dari 15 tahun saya kira tidak akan ada lagi rakyat miskin di desamu. Ada yang punya greenhouse, ada yang kerja di greenhouse desa atau petani lain. Ingat, ini komoditas mahal, jadi upah juga beda. Dengan ikut di sawah biasa, lebih besar upah mereka. Gimana, setuju? Sudah sampai mana desamu bergerak? Lurahmu masih sibuk bikin kanopi baru? Sibuk bikin proyek untuk mereka sendiri? Komen. Ikuti akun ini agar kita bisa berkembang bersama. Akun ini membahas tentang bernegara, ekonomi, pengetahuan, dan sejarah. Apa saja yang Mimin pikir perlu dibahas, akan dibahas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.